Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas Utara kelompok 3. Saya Dery Puspita dari SD Negeri 4 Muara Rupit. Saya Jari Akbar dari SD Negeri Rantau Jaya. Saya Rasuli Cahyadi dari SMP Negeri Karangdapo. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yadi. Waalaikumsalam Bu Dery. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat Pak. Nah Pak, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Iya Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coach. Baik. Nah, jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Pada coaching hari ini saya akan mengembangkan present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang akan dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coachee dapat menemukan solusi permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Oke. Nah demikian dulu Pak ya pra-observasi kita hari ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee. Nah kemudian nanti Bapak dan coachee akan saya amati. Silakan Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pada Bapak ada waktu sore. Alhamdulillah ada. Saya jadi ini Pak, ini ada yang ingin saya ceritakan sama Bapak. Ya, Boleh tidak? Boleh. Boleh ya. Jadi begini Pak, saya itu mau cerita di kelas saya itu kalau pelajaran matematika itu Pak, anak-anak itu semangat. Ya. Padahal saya itu sudah mengajar dengan, menurut saya Pak ya, sudah mengajar dengan metode yang bagus menurut saya. Tapi anak-anak itu seperti kurang bersemangat atau tidak tertarik dengan pelajaran matematika. Baik Pak, jadi berarti tujuan kita berbicara ngobrol kali ini adalah untuk membicarakan masalah pembelajaran pada anak Bapak. Katanya kurang bersemangat untuk belajar matematika. Benar Pak. Ya. Baiklah. Dari pembicaraan tadi tentu Pak Jari bisa menceritakan apa kira-kira masalah yang menyebabkan anak Bapak itu menjadi kurang bersemangat belajar matematika. Saya lihat mereka itu karena anak-anak usia SD itu mudah jenuh. Mereka itu mudah jenuh kalau belajar itu. Apalagi kalau belajar matematika kan terhadap dengan angka-angka itu mereka tuh mudah jenuh. Ya. Apalagi anak-anak SD kan mereka tuh sukanya keliaran. Saya kan ada di kelas 4. Jadi anaknya itu mudah jenuh, kemudian ketika belajar itu berkeliaran kemana-mana gitu. Benar. Baik, setelah itu ada tidak masalah-masalah lain Tidak. menjadi penyebab? Kira apa? Tidak. Itu tadi mereka mudah jenuh, mudah bosan. Pelajaran matematika itu. Sehingga mereka itu hasil mereka belajar itu kurang memuaskan menurut saya
karena metode saya mungkin Pak. Karena mungkin saya itu mengajar mungkin dengan cara-cara seperti itu saja mungkin Pak. Jadi mengajarnya monoton Pak ya? Tidak bervariatif. Mungkin ya, selain itu ada lagi masalah Pak, yang menyebabkan siswa itu tidak bersemangat belajar matematika. Mungkin medianya Pak, mungkin Medianya ya, alat peraganya. olahraganya mungkin kan. Karena saya itu mengajar itu hanya memakai buku paket, buku LKS yang anak-anak itu sendiri, dan juga dengan metode ceramah saja. Jadi pembelajaran yang Bapak lakukan itu cenderung monoton, kemudian variatif. Benar Pak. Betul ya. Dan menggunakan media yang itu saja. Ya. Baik. Selain itu ada penyebab yang lain yang menyebabkan siswa itu kurang bersemangat belajar matematika. Mungkin itu saja Pak. Saya rasa mungkin itu saja. Karena pada kebetulan saya mereka itu perlu semangat karena medianya mungkin kan banyak dengan buku itu saja. Monoton ya, kurang menarik gitu ya. Baik, dari permasalahan yang sudah Pak Jari ungkapkan tadi, mulai dari pembelajaran yang monoton, kemudian medianya tidak variatif, yang membuat siswa itu menjadi kurang menarik ya, belajar matematika. Kira-kira mungkin Pak Jari punya gambaran untuk memecahkan masalah yang terjadi. Kira-kira apa menurut Pak Jari bisa dilakukan untuk mengatasi hal itu? Saya itu di sekolah saya itu Pak, punya proyektor Pak. Itu belum saya gunakan. Jadi proyektornya Ada laptop, ada proyektor, dan ya. juga sinyalnya juga ada, tapi saya itu belum mencoba untuk memakai atau media-media seperti itu. Jadi Pak Jari punya ide mungkin ya untuk menggunakan laptop kemudian Infokus dalam pembelajaran itu Pak ya. Iya, mungkin Pak. Selain laptop dan Infokus yang bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran Bapak, kira-kira apa lagi yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah yang kita? Saya itu pernah Pak nonton kalau di media sosial di YouTube ada TikTok, ada cara jika anak-anak itu kan aktif dan anak-anak saat itu aktif, karena mereka itu ingin belajar itu satu bergerak. Nah, saya itu pernah menonton dengan cara metode bermain peran Pak. Bermain peran. Jadi metodenya bermain peran. Biasanya kalau belajar matematika itu bisa perkalaan, penjumlahan, pengurangan, mereka itu bisa bermain peran, misalnya membeli, ada pedagangnya dan ada pembelinya, kemudian mereka menghitung jumlah belanjaan mereka seperti itu Pak. Jadi menggunakan metode bermain model bermain peran ya. Kemudian menggunakan media alat peraga mungkin Iya. laptop dan Infokus tadi Pak, Iya. mendukung pembelajaran. Selain dua hal itu apa lagi Pak yang bisa dilakukan? Ini hanya dua hal itu mungkin yang baru terpikir di pikiran saya sekarang Pak. Jadi Bapak ingin mengubah mungkin ya pembelajarannya lebih menarik melalui pembelajaran metode bermain peran dan menggunakan media Iya. alat peraganya berupa Infokus dan laptop. Iya. Baik, dari dua hal itu kira-kira kapan akan Bapak lakukan pembelajaran yang Bapak inginkan itu mengatasi masalah yang kita hadapi? Kalau memang nanti secepat ini Pak, mungkin mulai besok mungkin kalau ada pelajaran matematika kayak besok kan di jadwal saya belum ada kan, mungkin Rabu mungkin. Mulai Rabu saya akan mulai memakai proyektor dan menampilkan video-video tentang pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran yang Bapak rencanakan tadi, Iya Pak. mungkin Bapak butuh dukungan atau semacam apa ya, motivasi dari dukungan dari siapa Pak untuk melakukan rencana yang Bapak rencanakan? Yang jelas itu rekan sejawat Pak. Nah saya itu mungkin nanti akan minta bantuan dengan rekan sejawat saya yang berkompeten dalam bidang IT untuk membuat video-video, misalkan video-video yang menarik biar anak-anak itu tertarik untuk menonton, karena saya anak-anak saya itu suka melihat atau menonton Pak. Visual Pak ya, biar dia semangat Pak. Benar Pak. Berarti Bapak akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang menguasai IT untuk membantu Bapak mempersiapkan ya, menyiapkan media pembelajaran,
video pembelajaran mungkin Pak ya, Benar Pak. sehingga pembelajaran Bapak rencanakan itu akan menarik minat siswa untuk belajar dan semangat lagi Pak ya. Kira-kira Pak, apa komitmen Bapak untuk terus continue melaksanakan pembelajaran yang Bapak rencanakan? Karena saya ingin dalam pelajaran apa itu mempraktekkan apa ide tadi. Pertama saya ingin merefleksikan dulu bagaimana hasil dari pembelajaran tadi. Kalau memang bagus, nanti kan saya akan terus-menerus dan mencari ide-ide baru lagi supaya anak-anak itu lebih senang. Luar biasa itu Pak, idenya ya, merencanakan pembelajaran yang inovatif, menggunakan media pembelajaran, kemudian fokus dan laptop sebagai pendukung ya, pembelajaran yang menarik ya, Pak ya. Luar biasa itu Pak kalau di sana. Saya yakin dan percaya Pak Jari mampu untuk melakukan ya, perubahan pembelajaran yang menarik. Semoga nanti dapat tercapai dengan sempurna Pak. Kemudian Pak, dari awal kita tadi membicarakan masalah yang Bapak hadapi, kemudian Bapak juga menemukan penyebab masalah yang terjadi, kemudian secara langsung tadi, secara tidak langsung, sebenarnya Pak Jari sudah menemukan ya, ide untuk menyelesaikan masalah yang Pak Jari sendiri hadapi. Kemudian Pak Jari juga memberikan dukungan dan sebagai komitmen tanggung jawab Pak Jari untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Kira-kira Pak, saya mau bertanya kepada Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah melakukan dialog dengan? Saya rasakan lebih lega Pak, karena dari pembicaraan tadi saya jadi tahu dan menemukan cara-cara biar anak-anak saya nanti ketika belajar matematika mereka tidak bosan aja. Menjadi lega ya, karena masalah yang Bapak hadapi dapat insya Allah dapat diatasi dengan pembelajaran inovatif yang Bapak rencanakan. Mungkin dari masalah tadi ada yang mau dibicarakan selain masalah yang ada? Sudah Pak, Masalah lain? saya rasa cukup. Baik, kalau begitu kita cukupkan dulu pembicaraan kita. Untuk kemudian kita sambung kembali dengan masalah yang lain. Terima kasih atas bantuan. Sama-sama. Pak Yadi tadi sudah melakukan coaching ya sama Pak Jari. Sudah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Itu pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tadi sudah melakukan coaching dengan alur kita, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan pada tahap tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahan dan menentukan solusi dari permasalahan. Oke Pak Yadi, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching Pak Yadi dengan Pak Jari itu sudah berjalan dengan baik, kemudian sudah sesuai dengan alur kita, yakni yang pertama itu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhirnya tanggung jawab ya Pak ya. Nah kemudian Pak juga sudah berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan dari Pak Jari sehingga Pak Jari bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah dan juga coaching tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Ya. Nah pertanyaan yang terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan lebih mendalami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching secara lebih mendalam dan lebih baik lagi. Itu ya Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup pertemuan atau obrolan kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Dery. Waalaikumsalam Pak Jeri. Mana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah.
Bu Dewi katanya hari ini mau melakukan coaching ya? Iya Pak, rencananya saya akan melakukan coaching. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan bersama Ibu. Boleh kan Bu? Oh boleh Pak. Nanti saya pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching apakah sudah sesuai dengan algoritma atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus sesuai juga dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Baik. Mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, boleh kan Bu? Oh boleh Pak, boleh. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Pak, itu tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik. Jadi ada 3 yang akan Ibu kembangkan ya Bu? Iya Pak. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Nah, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, baik. Jadi ada 2 yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang seperti apa yang akan Ibu ambil dari coaching nanti? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching, yang pertama itu yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi ke atas permasalahan yang sedang dihadapinya dengan cara dengan cara saya memberikan beberapa pertanyaan berbobot kepada coach, kemudian coach itu bisa menemukan sendiri permasalahannya. Jadi ada 2 ya, ada 2 yang akan Ibu apa yang akan dicapai setelah coaching nanti sama coaching. Oke Bu, berarti sudah sesuai nanti kita akan Ibu lakukan coaching dengan Abu Tirta, dan jangan lupa tadi apa-apa saja yang akan dikembangkan Ibu, semoga nanti berhasil sesuai dengan tujuannya. Amin. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Silakan lakukan Ya, coaching. terima kasih Pak Jari. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Yadi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oke. Ini sebelumnya saya minta maaf Bu. Iya, Saya tidak apa-apa Pak. mengganggu waktunya sudah. Oh tidak Pak, tidak. Nah kira-kira ada apa nih Pak? Ini Bu, saya tadi kan dari sekolah, kemudian saya sedikit ada masalah yang mengganjal. Itu yang akan saya ceritakan kepada Ibu. Baiklah, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini Pak? Kita punya waktu kurang lebih 15 menit untuk sharing Pak ya. Baik, saya dari hasil coaching itu saya ingin menemukan masalah yang atau solusi dari masalah yang saya hadapi. Baiklah, kira-kira masalah apa nih yang sedang dihadapi oleh Pak Yadi saat ini? Begini Bu Dewi, tadi kan dari sekolah kemudian sekitar jam 3:04 saya masuk kelas, yang pada saat saya akan mengajar tersebut ternyata di kelas itu adanya kotor sekali, sampah-sampah berserakan, kemudian kertas-kertasnya ada di mana-mana, papan tulisnya tidak dibersihkan, kemudian kursi-kursi, meja-meja tidak teratur lagi. Itu yang menjadi masalahnya. Jadi kelas itu benar-benar riuh seperti itu Iya, ya. kotor. Ya, jadi perubahan yang seperti apa nih yang ingin Pak Yadi harapkan dari kelas Bapak? Saya ingin kelas itu menjadi bersih, kemudian siswa-siswanya itu punya kesadaran untuk menjaga kebersihan. Itu Bu. Oke, kalau kita kasih label idealnya Pak, kelas yang bersih itu kelas yang macam mana menurut Bapak? Yang bersih itu tentu tidak ada debu, kemudian tidak ada kotoran-kotoran, tidak ada kertas berserakan, kemudian
susunan kursi, kemudian mejanya juga teratur dengan rapi. Itu Bu. Ya, itu idealnya. Kalau idealnya seperti itu, kelas yang Bapak harapkan. Nah, saat ini posisi level kelas Bapak itu pada posisi berapa? Kalau idealnya itu kita kasih poin 10. Kalau sekarang tuh mungkin di posisi 5 mungkin Bu, keadaan kekotoran. Nah, upaya apa yang Bapak lakukan untuk membantu siswa-siswa itu agar mereka menyadari bahwa kepentingan itu merupakan hal yang sangat penting, gitu Pak? Saya punya pemikiran gini Bu, supaya siswa itu punya kesadaran untuk menjaga kebersihan. Jadi saya punya ide ketika mengajar itu diawali dengan memberikan nasihat dulu tentang pentingnya kebersihan, tentang dampak negatif ketika tidak menjaga kebersihan. Itu Bu. Seperti itu. Nah, kira-kira Bapak itu pengen kesadaran anak terhadap kebersihan itu naiknya ke level berapa dari level 5? Dari level 5 mungkin di level 7 atau 8 deh. Kalau bisa di angka 8. Silahkan gitu ya. Nah, sudah adakah upaya-upaya yang Bapak lakukan untuk membantu siswa-siswa Bapak agar bisa menjaga kebersihan kelas? Yang saya lakukan Bu ya, ketika mengawal pembelajaran itu saya mengingatkan kembali pada siswa-siswa yang saya ajar itu untuk selalu menjaga kebersihan, supaya tumbuh di dalam hatinya kesadaran untuk selalu memelihara kelasnya supaya rapi, bersih, tidak ada kotoran-kotoran. Apakah ada strategi lain Pak selain itu? Strategi lain adalah dengan bekerja sama dengan kelas-kelas yang lain, terutama guru yang mengampu kelas-kelas yang lain, untuk senantiasa memberikan pemahaman kepada siswa yang dia ampu untuk selalu menjaga kebersihan dan pentingnya untuk menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan sekolah yang tetap bersih. Kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini agar kelas itu bisa nyaman, anak-anaknya paham akan pentingnya kebersihan kelas itu, adakah upaya mana yang paling kira-kira akan segera Pak ya dilakukan? Mungkin dibutuhkan restitusi Bu ya. Selain pemahaman secara menyeluruh di kelas, mungkin ketika siswanya ada terbukti melakukan hal-hal yang tidak terbukti, akan dilakukan restitusi yang ditanamkan pemahaman tentang pentingnya kebersihan dan mengingatkan kembali dengan keyakinan kelas yang mereka sepakati sendiri. Oke, adakah guru lain yang bisa Bapak mintai bantuan untuk mensukseskan rencana Bapak tersebut? Ada Bu, mungkin saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah langkah pertama itu, kemudian kepada wakil siswaan untuk koordinasi dengan guru yang lain untuk selalu berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan kelas, terutama di sekitar kelasnya dan lingkungan sekolah pada umumnya. Kemudian berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang lain untuk sama-sama menjaga kebersihan dan meningkatkan pentingnya kebersihan bagi siswa yang lain. Oke, nah sekarang kita sudah di penghujung acara nih Pak ya, di penghujung obrolan. Nah, dari percakapan ini apa sih yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini Pak? Sekarang saya merasa sangat senang tadi, kemudian juga telah berbagi cerita dengan Bu Heri, kemudian dapat menemukan solusi tadi sudah dibimbing. Terima kasih tadi. Oh ya, sama-sama. Memberikan dukungan, kemudian motivasi, kemudian mengarahkan membimbing saya untuk menemukan solusi yang dapat diambil. Ya, saya sudah tidak sabar lagi nih Pak menunggu cerita-cerita dari Pak Yadi minggu depan atau Ya. minggu berikutnya Pak ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Pak Yadi ya obrolan kita hari ini. Lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak. Ya, terima kasih Bu ya sudah Assalamualaikum mengganggu Pak. waktunya. Ya, Salam. Waalaikumsalam. Baik Bu Dery, tadi sudah melakukan coaching, apakah semuanya lancar? Alhamdulillah Pak semuanya lancar. Nah Bu Dery, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Baik Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada kegiatan coaching terkait indikator yang diinginkan tadi? Terima kasih Pak. Tadi selama coaching saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik Pak ya, dengan
beberapa catatan Bu Dery sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi coaching. Dan Ibu Dery juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan, dan juga Bu Dery sudah berhasil untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri coaching terkait rencana yang akan dilakukan sehingga akan terlaksana dengan baik. Iya Pak. Nah, saya juga sudah mendengar cakapan Ibu Dery dengan coaching. Ibu sudah fokus, artinya Ibu sudah melakukan kehadiran penuh atau present. Iya Pak. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot serta atau sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Iya. Luar biasa apa yang sudah dilakukan Ibu Dery hari ini. Semoga terus bisa dilakukan dan secara kontinu bisa dilakukan terus-menerus. Amin Pak, semoga saya bisa melakukan. Nah, satu lagi ya Bu ya, saya ingin tahu apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan dari kegiatan coaching hari ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih mendalami lagi dan memahami lagi tentang alur tirta. Kemudian saya akan terus berlatih bagaimana melakukan coaching dengan baik seperti itu Pak. Baik Bu, ya Ibu ingin belajar terus dan terus. Iya. Oke Ibu, mungkin sampai di sini dulu ya hari ini. Baik Terima Pak. kasih sudah melakukan coaching. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching secara lebih baik lagi dan terus menerus. Terima Iya, kasih. terima kasih Pak, sama-sama Pak. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dery. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Pak, Bapak juga apa kabar? Saya sehat Pak. Baik Pak Dery. Di sini saya akan menjadi observer ya Pak. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan buku penilaian. Apakah nanti di saat Bapak melakukan coaching itu sudah sesuai dengan menggunakan alur tirta atau belum? Dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching? Dan bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak nanti. Jangan lupa Pak, saat proses pelaksanaan coaching ini Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya Pak. Sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak. Ya Pak. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Nah, dalam proses coaching kali ini Pak, ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang kedua Pak ya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, dari ketiganya tadi, yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif. Karena dengan mendengarkan aktif saya jadi lebih fokus sehingga saya bisa hadir secara penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun saya akan bisa memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, kemudian yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Indikatornya yaitu indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Baik Pak, silakan nanti melakukan coaching, kemudian saya akan mengamati dan memberikan penilaian berdasarkan penilaian. Baik Pak. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Dery. Waalaikumsalam Bu Dery. Aduh, Apa Bu Dery kira-kira? ini Pak, ada yang ingin saya bicarakan Pak dengan Bapak hari ini. Bapak ada waktu kan? Ada tuh? Sangat ada kalau sore ini. Begini nih Pak, saya tuh sebenarnya kurang semangat Pak ngajar di kelas 1. Ini karena siswa-siswa kelas 1 itu kurang aktif saat mendengarkan saat saya menjelaskan pembelajaran. Mereka itu sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing seperti itu Pak. Jadi di kelas itu ada masalah dengan anak-anak, karena anak-anak itu kurang
apa tuh kurang mengikuti pelajaran yang diberikan oleh ibu. Iya, benar sekali Pak. Kira-kira Itu, apa yang membuat anak-anak seperti itu? nah mungkin pada saat pembelajaran bahasa itu lebih spesifiknya Pak. Dan anak-anak tuh sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Jadi saat saya menjelaskan itu, ya mereka tidak mendengarkan gitu Pak. Oh iya ya. Biasanya kalau ibu mengajar itu memakai media atau acara apa? Nah biasanya nih Pak, saya kalau untuk pelajaran matematika khususnya itu saya menyiapkan media sebelum belajar Pak. Kemudian saya juga dalam belajarnya membentuk kelompok, terus di sela-sela pembelajaran itu saya melakukan speaking dan juga apa namanya itu saya itu menyiapkan media itu sesuai dengan modalitas anak. Misalkan yang audio medianya apa, yang visual apa, kemudian yang audio visual juga apa. Nah untuk bahasa ini saya bingung Pak, media apa yang bisa saya terapkan untuk pelajaran bahasa Pak, terutama menulis Pak. Gitu, Pak. Ajar bahasa tadi metode apa yang ibu terapkan gitu? Metode yang saya terapkan itu ya seperti biasa sih Pak, datang kemudian melakukan kegiatan awal, kemudian ini pada saat memberikan konten itu Pak saya langsung ke menulis seperti itu Pak, karena mereka kan masih kelas 1. Berarti ibu itu langsung mengajak anak-anak menulis gitu? Iya, langsung ajak menulis. Jadi menyapa mereka dan langsung menulis. Kira-kira kalau menurut ibu ya, ada tidak metode lain yang bisa dipakai ibu di kelas 1 dan mereka tertarik dengan itu? Atau yang ibu coba? Ya mungkin ya Pak, ini sebelum pembelajaran bahasa Indonesia besok-besoknya itu mungkin saya menyiapkan video ya Pak ya. Jadi anak-anak kita ajak nonton dulu, kemudian jadinya kan anak-anak yang audio bisa apa namanya terpenuhi kebutuhannya, anak-anak yang visual bisa terpenuhi, kemudian yang audio visual juga bisa terpenuhi. Jadi nanti saya akan menggunakan media video ya Pak, menyiapkan PPT PowerPoint dalam pembelajaran, jadi anak-anak tuh bisa mengalihkan fokus dari mereka bermain menjadi nonton pembelajaran seperti itu kan Pak ya. Nah, ini bagus itu. Kira-kira di tempat ibu itu di SD itu apakah mendukung alat-alat misalnya proyektor, laptopnya apakah mendukung itu? Ya alhamdulillah Pak, dari sisa-sisa banjir itu masih tersisa satu infocus dan juga laptop pribadi saya ada Pak. Kemudian ini apa speaker juga ada. Jadi semuanya mendukung. Iya mendukung Pak. Nanti itu berarti ide yang bagus yang bisa ibu ubah yang tidak cara mengajari ibu di kelas. Nah dari cerita ibu tadi serta ide-ide yang sudah ibu sebutkan tadi, kira-kira apa yang akan ibu lakukan untuk ke depan? Kedepannya saya akan melakukan pembelajaran itu dengan menyiapkan media terlebih dahulu, kemudian melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan membentuk kelompok, dalam istilah itu pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Pak. Kemudian mungkin kalau anak-anak jenuh atau bagaimana itu saya akan siapkan ice breaking kali ya Pak ya, untuk memfokuskan anak kembali seperti itu. Jadi yang terpenting saya menyiapkan media video itu yang bisa mengontrol anak-anak kelas 1 seperti itu Pak. Benar itu Bu. Jadi anak-anak itu dalam usia kelas 1 itu biasanya mereka itu butuh hal-hal yang baru atau tidak monoton dan berubah setiap hari. Kira-kira apa yang bisa melakukan ide-ide ibu tadi? Nah, mungkin mulai Senin ini kali Pak ya. Kebetulan hari Senin itu memang pelajaran bahasa. Berarti mulai Senin nanti ibu sudah melakukan. Ya, hari Senin akan saya terapkan. Dalam menerapkan itu berarti ibu butuh bantuan. Kira-kira siapa yang bisa membantu ibu untuk menerapkan ini? Mungkin nanti saya bekerjasama dengan guru kelas 1A ya Pak ya, karena apa namanya itu walaupun bagaimana juga ya sama ini apa modalitas anak kan itu sama-sama kelas 1 seperti Pak. Oh iya baik Bu. Saya yakin ibu pasti bisa melakukannya. Ya, semoga Bagaimana saya perasaan bisa, ibu Pak. sekarang? Saya sekarang agak lega Pak, karena ya namanya masalah kalau disimpan sendiri Pak jadinya mumet. Jadi kalau cerita seperti ini jadi saya bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Pak. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Alhamdulillah ibu ya. Ya, ibu bisa menemukan sendiri metode dan cara agar anak bisa lebih semangat lagi melakukan atau mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Iya Pak.
Baik Bu, mungkin hanya ini saja untuk hari ini. Apakah masih ada pertanyaan lain? Tidak Pak, itu saja. Kalau sudah lagi, waktunya cukup selesai. Iya, terima kasih banyak ya Pak Jari ya. Saya pamit dulu Pak ya. Assalamualaikum Pak. Salam. Alhamdulillah Pak, coachingnya sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching sempat saya menanyakan tentang indikator pencapaian. Dari indikator pencapaian tersebut yang ingin Bapak tadi sebelum melakukan coaching, pertama saya ingin menanyakan bahwa apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Baik Pak, Alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukannya. Dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu Pak. Luar biasa sekali Pak, tadi saya sudah melihat juga bahwa coaching tadi sudah sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, sampai tujuan. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach menemukan solusi atas permasalahan ini. Baik, semoga nanti ketika melakukan coaching dapat terlaksana dengan lancar dan berlangsung lebih baik. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas bantuan saya. Sama-sama.